Salam saudaraku sekalian, senang bertemu kembali bersama saya di channel Jalin Kasih. Nah, kali ini topik kita akan berbeda, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang maha besar, Bapa yang kudus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kembali kami datang ke hadapan Bapa dengan segala keberadaan kami. Perlayakan kami Tuhan, karena kami akan memohon Bapa supaya Tuhan menyertai kami di dalam roh kebenaran ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, supaya kami boleh tetap setia kepada juru selamat kami. Bapa, sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa topik kita kali ini akan berbeda. Nah, pada 9 episode sebelumnya, pembahasan atau pelajaran kita berfokus pada kedatangan Yesus yang pertama, mulai dari kelahirannya sampai kepada Pentakosta. Nah, pada episode kali ini, dan sampai selanjutnya, kita akan belajar atau berfokus pada kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah sangat dekat. Namun, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, saya ingin kita sepakat dulu tentang frase yang mau kita gunakan. Apakah kita menggunakan frase zaman akhir atau akhir zaman? Nah, zaman akhir seperti yang bisa nanti dilihat di layar, itu adalah penggalan terakhir dari suatu zaman yang sangat panjang. Sedangkan akhir zaman adalah titik di mana zaman itu akan berakhir dan tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu, saya pikir kita sepakat dulu menggunakan zaman akhir. Kalau kita sepakat, maka pelajaran ini kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu, topik daripada pembelajaran kita kali ini saya beri nama dengan benarkah kita hidup pada zaman akhir? Ya. Kita boleh baca ayat inti kita. Pada hari ini saya ambil dari dua buku, Kitab Yesaya dan Kitab Amos. Nah, Kitab Yesaya tertulis di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 begini bunyinya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terjadi, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, jadi Tuhan bilang bahwa akulah Tuhan yang memberitahukan dari semula. Nah, kitab Amos bilang begini, sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita tidak mengetahui hal-hal yang akan kita hadapi. Ya, Tuhan Yesus sendiri sebelum kematiannya berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Nah, hal-hal yang Tuhan beritahukan lebih dulu kepada kita itu disebut dengan nubuatan atau prophecy. Apa saja yang Tuhan nubuatkan sebenarnya? Secara garis besar, kita dapat itu bagi dua. Yang pertama, nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menggenapi janji penebusan dan membawa kita sampai kepada Bapa. Nah, yang kedua adalah nubuatan mengenai usaha iblis untuk menyesatkan dan membinasakan kita, bahkan umat pilihan Tuhan sekalipun. Iblis akan berusaha menyesatkan kita supaya kita tidak sampai kepada Bapa. Itulah nubuatan yang Tuhan sampaikan dan kita harus tahu itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita belajar firman Tuhan dengan meminta tuntunan
Roh penolong yang akan mengajar kita. Tapi ingat bahwa nubuatan Tuhan berikan bukan untuk menjawab keinginan tahuan kita, tapi untuk memperlengkapi kita dengan pengetahuan akhir zaman sehingga kita bisa melihat seberapa dekat sudah kedatangan Tuhan Yesus itu. Memang kedatangan Tuhan Yesus hanya Bapa yang tahu. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita tanda-tanda kedatangannya yang sudah semakin dekat. Jadi itu harus kita perhatikan supaya kita bisa setia dan waspada. Nah, satu lagi yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu hanya menyubuatkan hal-hal yang kita perlu tahu. Hal-hal yang kita tidak perlu tahu, Tuhan tidak akan menubuatkannya kepada kita seperti tertulis dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 29 ayat 29. Tertulis demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Nah, itulah dulu tentang nubuatan dan pengertiannya ya. Nah, kita kembali kepada topik. Tadi saya katakan topik kita, benarkah kita hidup pada zaman akhir? Jawabnya, iya, benar. Adakah nubuatan Alkitab yang menjelaskan itu? Ya, ada. Nah, mari kita belajar dari kitab Daniel 2. Nah, kitab Daniel itu ditulis pada masa pembuangan bangsa Yahudi ke Babylon. Dan itu kira-kira 600 tahun sebelum Kristus lahir. Ya. Kitab Daniel 2 itu menubuatkan kepada kita secara singkat perjalanan dunia ini mulai dari kerajaan Babylon sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Nah, bagi saudara-saudaraku yang sudah belajar kitab Daniel 2, biarlah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Dan bagi saudaraku yang belum atau masih kurang paham, semoga kali ini bisa menambah pengetahuan kita. Dan saya yakin nanti saudaraku sekalian, betapa menariknya pelajaran kitab Daniel 2. Nubuatan dalam Daniel 2 dimulai ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, tapi ia sendiri lupa akan mimpinya itu. Nah, karena dia lupa, dia menjadi gusar dan gelisah. Nah, untuk mengetahui mimpinya ini, maka dipanggilnyalah orang-orang pintar di Babylon yang berada di bawah kekuasaannya untuk memberitahukan kepadanya apa mimpinya itu dan juga artinya. Nah, sebagai manusia kita mungkin berkata bahwa permintaan Raja Nebukadnezar ini aneh, bukan? Itu jugalah yang dirasakan oleh orang-orang pintar, ahli nujum, tukang ahli sihir yang ada di Babylon saat itu. Nah, singkat cerita, tidak seorang pun dari orang-orang pintar ini yang mampu menjelaskan apa mimpi raja itu, apalagi artinya. Sehingga mereka menjawab kepada Raja Nebukadnezar seperti ini. Apa yang diminta tuanku adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Nanti boleh baca Daniel 2 ayat 1 sampai 11 lengkapnya ya. Nah, jawaban orang pintar ini membuat Nebukadnezar menjadi sangat marah. Kemudian dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang pintar di Babel. Titah untuk melenyapkan orang pintar di Babel ini juga sampai kepada 4 pemuda Ibrani yang ada pada saat itu di Babel yang juga termasuk kelompok orang-orang pintar. 4 pemuda Ibrani itu mungkin kita tahu adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, karena mereka ini juga terancam terbunuh, maka Daniel dengan cerdik dan bijaksana menjumpai Arioch, pemimpin pengawal raja. Daniel bilang, bawalah aku kepada raja. Aku akan mengungkapkan itu kepada
raja. Jadi dia meminta kesempatan untuk bertemu dengan raja. Nah, Arioch mengabulkannya dan Daniel pun bertemu dengan raja. Di hadapan raja, Daniel meminta supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu. Raja pun mengabulkannya karena raja sangat ingin tahu apa mimpinya itu, ya. Sekembalinya dari raja, Daniel memanggil ketiga sahabatnya itu. Mereka berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, meminta hikmat supaya Tuhan mengungkapkan mimpi itu dan maknanya juga kepada mereka. Dan memang benar, Tuhan mengungkapkan mimpi itu kepada Daniel pada suatu penglihatan malam. Nah, setelah Daniel menerima penjelasan itu, mereka pun berdoa kembali dengan mengucap syukur. Ya, mereka berkata, terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena dari dialah hikmat dan kekuatan. Nah, setelah Daniel mendapatkan itu, dia kembali memanggil Arioch. Dia bilang begini, orang-orang bijaksana itu jangan kamu lenyapkan. Tapi bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna mimpi itu. Daniel pun dibawa oleh Arioch kepada raja. Nah, tiba di hadapan raja, raja bertanya kepada Daniel, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan artinya juga? Nah, Daniel menjawab dengan rendah hati, ya. Dia bilang begini, rahasia yang ditanyakan tuanku, raja, tidaklah dapat diberitahukan oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tapi di surga ada Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia melalui mimpi itu. Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan mimpi itu, tapi bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat orang lain, tetapi supaya maknanya dinyatakan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, inilah mimpi tuanku raja itu. Nanti boleh dibaca Daniel 2 ayat 31 sampai 35, ya. Inilah mimpi tuanku raja itu. Sedang tuanku raja berada di tempat tidur, tuanku melihat satu patung yang tinggi besar dan tampaknya mendahsyatkan. Patung itu kepalanya terdiri dari emas. Dada dan lengannya terdiri dari perak. Pinggang dan perutnya terdiri dari tembaga. Kemudian pahanya terdiri dari besi. Tapi kaki dan sampai ke bawah itu terdiri dari besi bercampur tanah liat. Nah, sementara tuanku melihat patung itu, ada satu batu yang terlepas. Terungkit satu batu besar yang menimpa patung itu mulai dari kaki dan menghancurkan semua patung itu sampai menjadi debu. Tapi batu itu bertumbuh menjadi batu yang besar. Itulah mimpi tuanku. Sekarang inilah makna mimpi tuanku raja. Nanti saudaraku boleh baca di Daniel 2 ayat 37 sampai 44. Nah, kepala patung yang terdiri dari emas itu adalah tuanku raja sendiri. Kemudian setelah tuanku akan muncul satu raja baru, yaitu raja yang terdiri dari perak, kerajaan Medo-Persia. Nah, sebelum saya lanjutkan, tahun berdiri dan runtuhnya kerajaan-kerajaan ini nanti boleh dilihat di layar ya supaya memberi informasi yang lebih lengkap. Kemudian sesudah Medo-Persia akan ada raja yang kemudian itu adalah Yunani atau Greka.
Setelah Greka, kemudian disusul oleh Roma. Nah, namun Roma ini kemudian pecah. Dan seperti yang Tuhan kulihat, lambang pecah itu digambarkan mulai dari kaki sampai ke bawah yang terdiri dari tanah liat dan besi. Setelah kerajaan ini pecah, kerajaan ini tidak mungkin bersatu lagi, sama seperti tanah liat tidak mungkin bersatu dengan besi. Nah, kemudian raja yang terakhir itu adalah batu yang terungkit dan menghancurkan semua raja-raja yang di dunia itu, yaitu adalah kerajaan kekal, kita tahu. Nah, Daniel kemudian menutup pemberitahuan makna mimpi itu dan berkata kepada raja, Tuhan yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Lalu sujudlah raja menyembah Daniel dan ia memuji Tuhan. Nebukadnezar, raja penyembah berhala itu memuji Tuhan dan berkata seperti ini. Sesungguhnya Tuhanmu itu Tuhan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu kepadaku. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kerajaan Babel, Medo-Persia, Yunani, dan Romawi kuno itu sudah berakhir. Jadi nubuatan itu sudah digenapi sampai di situ, ya. Dan oleh karena itu kita sekarang berada pada zaman kaki sampai ke jari, yaitu zaman tanah liat bercampur besi. Jadi itu adalah zaman terakhir sebelum kerajaan batu itu datang. Batu yang menghancurkan semua kerajaan-kerajaan di dunia. Jika durasi waktu dalam Daniel 2 itu kita gambarkan dalam satu garis waktu, maka kita bisa melihat seperti yang tampil di sini. Mulai dari Babylon, Medo-Persia, Yunani, dan Roma. Roma itu runtuh atau berakhir pada tahun 476 Masehi. Nah, kalau kita perhatikan, mulai dari keruntuhan Roma sampai nanti datangnya kerajaan batu itu, ada lompatan waktu yang begitu panjang. Ya, sangat panjang waktu itu. Nah, sekarang sudah tahun 2021. Jadi kalau kita hitung mulai tahun 476 sampai sekarang itu sudah 1500 tahun lebih. Dan yang pasti sudah banyak peristiwa yang terjadi. Sudah banyak nubuatan yang digenapi sejak 476 sampai masa kita sekarang ini. Dan semoga kita diberi Tuhan hikmat dan waktu untuk belajar tentang nubuatan-nubuatan yang sudah Tuhan genapi itu. Di samping itu, kita juga harus mencari referensi dari sejarah. Karena nubuatan itu kegenapannya di dunia ini. Jadi apa kata sejarah dunia? Nanti juga akan kita cari tahu. Nah, seperti yang saudaraku bisa lihat di monitor, setelah Romawi itu runtuh dan kerajaan itu pecah, ya seperti yang saudaraku boleh lihat di layar, ini adalah kerajaan mula-mula ketika Romawi itu pecah. Nah, kerajaan Romawi pecah. Kita tahu Roma itu di Eropa, ya. Jadi itulah yang kemudian berkembang menjadi Eropa modern sekarang. Nah, seperti kita bisa lihat juga. Negara-negara Eropa itu tidak pernah bersatu sampai sekarang. Meskipun mereka pada tahun 1950 membentuk Uni Eropa, tapi mereka tidak pernah bersatu. Nah, inilah dulu pelajaran kita pada kali ini. Semoga ke depannya kita akan belajar apa yang terjadi sejak 476 sampai masa kita sekarang bahkan yang akan datang. Oleh karena itu, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, nubuatan Tuhan tentang Babel sampai Roma kuno itu sudah digenapi. Ya. Semua nubuatan yang lain juga akan digenapi. Tuhan itu mengungkapkan kepada
kita hal-hal yang harus kita lalui agar kita bisa mengerti tentang apa makna peristiwa yang kita lalui sehingga kita boleh berjaga-jaga dan setia. Kesimpulan yang kedua, sesuai nubuatan Tuhan, kita memang berada pada akhir zaman, ya. Kerajaan besi bercampur tanah liat dan kita hanya tinggal menunggu batu yang terungkit itu turun. Kesimpulan yang ketiga, sepanjang rentang waktu dari tahun 476 sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sudah banyak peristiwa yang sudah digenapi, ya, dan yang masih akan digenapi seperti yang tertulis di dalam kitab Injil, Daniel, dan Wahyu. Nah, semoga Tuhan memberikan kita waktu dan hikmat untuk belajar selanjutnya. Semua ayat-ayat yang sudah kita pakai akan ditampilkan seperti biasanya. Saya sangat mengimbau mulai episode ini, jangan ada yang terlewatkan. Karena kita akan belajar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Untuk menutup, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan kepada kami, yang menuntun kami Tuhan, berjalan di jalan kebenaran-Mu, sehingga kami mengetahui Bapa, apa yang harus kami persiapkan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak sesat oleh pekerjaan dan usaha iblis untuk membinasakan semua manusia. Beri kami kekuatan ya Tuhan pada hidup kami yang sisa. Pada masa kami menanti kedatangan-Mu yang sudah dekat ini, kami yakin Bapa, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dan memperlihatkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu bisa menjadi andalan kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa dan yakin percaya Tuhan akan menjawabnya. Setuju dengan kehendak-Mu.